Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Dan saya ucapkan selamat hari ini, Jumat Agung, di mana 2000 tahun yang lalu Yesus sudah berkorban untuk menebus dosa kita di Bukit Golgota. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita diselamatkan dari singkiran. Saudara dan saya dicinta sama Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Yesus mati untuk menebus dosa kita, yang sebenarnya kita harus dihukum mati. Kita terima upah dosa maut. Tapi karena karya Tuhan yang terbesar di atas kayu salib, sehingga kutuk dosa kita diampuni, diganti dengan kasih karunia, sehingga pintu surga terbuka. Haleluya. Tutup hari pagi ini saya dari kota Jember dan melaksanakan ibadah Jumat Agung. Mari Bapak Ibu semua, setiap kita anak Tuhan, seluruh umat manusia di muka bumi, melaksanakan ibadah mengingat 2000 tahun yang lalu disebut Jumat Agung karena yang pertama adalah hari penebusan umat manusia yang berdosa, yang seharusnya manusia terima hukuman kekal. Tapi karena kasih Tuhan di atas kayu salib, manusia diampuni segala dosa. Yang kedua, hari ini adalah titik balik sejarah keselamatan. Titik balik keselamatan. Sehingga semua gemetar. Iblis gemetar karena Tuhan di atas kayu salib korban untuk menebus dosa umat manusia. Dan ketiga, kematian Yesus adalah puncak keselamatan dan kasih yang nyata karena ketaatan Yesus sebagai anak kepada Bapa di sorga, dan ketaatan Yesus untuk menebus dosa kita manusia. Seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 8, dia taat sampai di atas kayu salib. Maka disebut Jumat Agung. Ada 3 hal tadi sudah saya terangkan. Yang pertama adalah hari penebusan dosa umat manusia. Yang kedua, hari ini adalah titik balik sejarah keselamatan. Yang ketiga, kematian Yesus adalah puncak keselamatan, puncak ketaatan kasih kepada Bapa di surga. Di mana Yohanes 3:16, karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakan anak tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itu nanti kita mau baca firman Tuhan di Matius 27 ayat 1-10. Yesus diserahkan kepada Pontius Pilatus untuk menebus dosa kita semua. Akhirnya Yesus di atas kayu salib. Itu saya Pastor Yakob Rahman, kami nyanyikan pujian. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ulia sikial, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Haleluya. Dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Haleluya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, haleluya, melainkan dengan darah yang mahal. Itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Haleluya.
untuk menebus dosa kita. Haleluya. Karya terbesar dari Yesus yang agung, mulia dan sempurna. Amin. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan aku. Yang haleluya, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Aku orang berdosa Bapa, ampuni semua dosaku. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, aku haus akan firman-Mu. Atas pengorbanan-Mu kami diselamatkan Bapa. Terima kasih Bapa. Berfirman pagi ini Bapa, kusiapkan hatiku untuk terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Karya terbesar pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan 1 Petrus 1, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Itu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu darah Kristus yang sudah rela untuk menebus dosa kita manusia. Puji Tuhan. Puji Tuhan, hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai pada Jumat Agung. Ada 3 hal penting yang sudah saya terangkan tadi. Jumat Agung, makna yang pertama adalah hari penebusan dosa bagi umat manusia. Hari yang bersejarah. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita sudah ditebus. Sehingga kita tidak dibawa kutuk dosa, tapi dibawa kasih karunia. Yang kedua, hari Jumat Agung disebut adalah titik balik sejarah keselamatan. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, manusia tidak berlaku dosa lagi, diselamatkan. Yang ketiga, kematian Yesus bukti puncak ketaatan, kasih. Bukti kasih Allah kepada umat manusia. Yohanes 3:16. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakan yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Nanti malam saya mau terangkan tentang 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu. Ya, mari dalam suasana Jumat Agung. Saya dari kota Jember melaksanakan ibadah Jumat Agung. Sampai hari Minggu adalah ibadah Paskah. Terus dalam keadaan kita berpuasa Sabtu, Minggu 3 hari ini, saudara ya. Kita untuk merenungkan
melalui pengorbanan Tuhan Yesus, karya Tuhan yang terbesar dalam setiap hidup kita. Karena melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Amin, puji Tuhan. Mari saya mau baca saat yang mengingat kematian Yesus. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, saya ada bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan yang besar. Saya mau baca saat ini Matius pasal 27, saudara ya. Matius 27 nanti malam saya lanjutkan lagi ya. Pada pagian kita ibadah, nanti malam lagi terus kita baca firman Tuhan supaya kita makin cinta Tuhan Yesus. Matius 27 ayat 1 sampai 10. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Prosesi Yesus untuk disalib, ya, diperhadapkan. Ini gara-gara Yudas Iskariot, pengkhianatan Yudas Iskariot. Dia adalah murid Yesus, tapi gara-gara dia terpengaruh. Maka pentingnya saudara, pergaulan penting. Iman yang sudah kita dapatkan dari kasih karunia Tuhan, kita mau simpan dengan sungguh-sungguh. Kita pelihara keselamatan. Jangan sampai Yudas Iskariot. Kalau Bapak Ibu baca Injil Matius pasal 10, padahal Tuhan sudah pilih dia. Bahkan Tuhan berikan kasih karunia, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi dia mengkhianati. Ya, itu saya mau baca lagi. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkan kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, ini Yudas Iskariot, saudara, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal ya. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 keping perak itu kepada imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ menggantung diri. Lihat ini, solusinya beda, saudara. Beda dengan Petrus, sama-sama berdosa. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yudas mengkhianati Yesus, tapi beda. Solusinya beda. Yudas Iskariot, dia buang uang keping peraknya itu, dia kembalikan, dia menyesal, tapi dia keliru, dia salah besar, dia menggantung diri, berarti dikuasai oleh iblis. Ayat yang kelima, ayat keenam, imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Memang tidak berkenan, saudara ya. Uang darah, gara uang itu dia mau kembalikan, dan darah Yesus untuk menebus dosa kita. Sudah berunding mereka membeli dengan uang itu, uang tanah yang disebut tanah tukang priuk, untuk disebut tempat penguburan orang asing. Kalau Bapak Ibu pergi ke Yerusalem, ya, itu di Yerusalem ada namanya tanah darah, Hakal Dama. Dan kalau saya lihat sampai sekarang, dia gersang, saudara, kering, tidak bisa tumbuh tanaman. Itu tanah darah. Ya, ada di Yerusalem itu, saudara. Itulah sebabnya tanah itu disebut tanah darah. Ya, ayat ke-8 tanah darah. Ya, di sana Hakal Dama. Ya, di sana ada, saudara. Ya, di Yerusalem. Karena saya sudah 62 kali, nanti bulan Mei saya berangkat lagi ke sana. Saya menangis, saya ingat cintanya Tuhan Yesus. Karena karya penebusan dari Yesus, kita diselamatkan. Nanti ibadah lagi, saudara ya. Biar Bapak Ibu semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta Tuhan. Ayat ke-9 dan demikian, kenal firman disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, harga yang ditetapkan untuk seorang penurut, seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Ayat 10 yang terakhir. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang priuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Amin. Demikian firman Tuhan. Biar melalui Jumat Agung ini, menyadarkan kita bersama, ayo kita mencinta Tuhan Yesus. Karena karya terbesar sudah menyelamatkan kita semua. Kata firman Tuhan 1 Petrus pasal 1 tadi ayat 18-19. Bukan dengan uang perak emas kita ditebus, tapi dengan darah yang mulia. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Membawa kita makin hari mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau taat. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalasnya akan kasih kebaikan Tuhan. Tapi ini bisa kita kerjakan, itu kesetiaan kita. Mari kita mau taat. Lakukan semuanya. Semua perkataan Yesus kita mau taat. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 15. Kalau engkau mengasihi aku, kata firman Tuhan, lakukan semua perintah. Mari kita mau lakukan perintah Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ikut Yesus. Bukan Kristen-Kristenan, tapi Kristen tenanan.
yang taat kepada firman Tuhan. Karena karya terbesar sudah dicurahkan buat setiap kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, haleluya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari kita semua beribadah kepada Tuhan. Pada Jumat Agung ini 18 April 2025, kita mau cinta Yesus, kita mau sungguh-sungguh, karena Yesus sudah melakukan yang terbaik buat kehidupan kita. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Oleh itu kita mau taat dan setia sampai langkah yang terakhir. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Firman Allah, saya kasih ayat terakhir dalam Wahyu pasal 3 ayat 11, memberikan kekuatan buat kita semua. Wahyu pasal 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Mari, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ya, keadaan dunia yang semakin kacau ini. Dunia bukan pegangan kita. Dunia bukan juru selamat kita. Tapi Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Kata firman Tuhan, berpegang apa yang padamu. Itu iman, cinta, kasih kita kepada Tuhan. Dan kita mesti setia dan taat, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Karena janji Tuhan dalam Wahyu 2:10b, hendaklah engkau setia sampai mati, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan buat kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. Selamat Jumat Agung. Mari semua berbondong-bondong datang kepada Tuhan ibadah Jumat Agung, sehingga kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin.